Pada akhirnya, semua akan selesai. Hari-hari yang awalnya terasa panjang, perlahan berubah menjadi sesuatu yang hanya bisa kami ingat. Posko yang setiap hari kami datangi, jalan yang setiap hari kami lewati, dan orang-orang beberapa waktu lalu yang masih terasa asing. Suatu hari nanti, ini akan menjadi bagian dari sebuah cerita. Tapi, setelah semuanya selesai, apa yang sebenarnya tersisa? Ya. Izin tes kamera ya. Ya udah sampai ya, abad ibaratnya kayak pergiatan biasanya. Oke. Sebelum datang ke Undisan, kamu ngebayangin KKN-nya akan jadi seperti apa, Sur? Jujur nggak ada bayangan apa-apa ya, malah memang aku merasa KKN ini menjadi sebuah peristiwa yang ya udah lepas gitu aja. Hal pertama yang paling muncul adalah sulit karena ngebayangin KKN ini bakal beradaptasi sama orang baru. Jadi mungkin itu sih yang pertama kali muncul. Sebelum menjadi cerita yang kami kenang hari ini, semuanya dimulai dari sebuah kedatangan. Kami datang membawa banyak hal, barang bawaan, rencana, program, pembagian tugas, dan harapan tentang bagaimana hari-hari kami akan berjalan. Angel, sebelum kamu dengan KKN, apa sih yang terlintas di pikiranmu tentang KKN? Sebenarnya awal-awal karena KKN itu nggak jauh banget ya dari tempat tinggalku, jadi aku mikirnya pasti bakal sulit banget di sana untuk beradaptasi. Apalagi ketemunya sama orang-orang yang karakternya tuh berbeda-beda, dan aku lumayan kayak nggak banyak ikut kegiatan, jadi aku lumayan takut untuk berkumpul. Nggak ada. Aku nggak ada ekspektasi sama sekali karena juga aku percaya dimanapun tempat yang aku dapat nantinya akan ada hal baik yang terjadi. Karena setelah beberapa hari, kami bukan lagi sekadar datang. Kami mulai tinggal, mulai hafal jalan, mulai mengenal wajah, dan mulai tahu kebiasaan satu sama lain. 안녕하세요. 나는 리카입니다. Bilang ini ngambul, alih-alih. Ya ada yang tak suruh ngambul. Dan tanpa sadar, Undisan sudah seperti rumah yang kami tinggali. Selama ada di Undisan, apa pelajaran yang paling berkesan menurut kalian bagi satu bidang kalian? Boleh? Siapa dulu? Pelajaran yang berkesan ya. Kalau dari aku sendiri sih apa ya? Kalau di bidang prasarana fisik, pembelajaran dari segi bidangnya itu sih ya, karena jujur aku sendiri itu kan jurusannya bukan tentang prasarana fisik, tapi dari manajemen. Jadi ya cukup adaptasi aja, karena kan memang aku basicnya bukan tukang kuli. Jadi semenjak aku menjalankan program kerja, kemudian berdiskusi dengan anggota-anggota terkait dengan proker-proker kami, karena kan proker kami berkaitan dengan prasarana fisik, jadi agak shock aja, kayak agak butuh penyesuaian. Kalau dari aku sendiri sih mungkin ya sama juga sih, saya juga bukan dari basicnya bukan mahasiswa kayak ngurusi kayak prasarana dan sebagainya. Saya mahasiswa sastra, yaitu sastra Jawa kuno juga. Mungkin kalau basic mungkin ada beberapa sedikit basic saya, soalnya saya juga kadang di rumah juga sering juga senang juga nguli juga begitu ya, memperbaiki apapun itu. Jadi ya mungkin seru juga lah di bidang prasarana fisik ini. Kalau dari aku, hubungan jurusan sama bidang yang aku ikuti, mungkin dalam bidang prasarana fisik, mungkin aku belum bisa menerapin ilmu yang aku dapat dari kampus, tapi di bidang ini aku mungkin bisa
memberikan tenaga, kekuatan yang ada padaku untuk mengembangkan, menjalankan program kerja yang ada pada bidang prasarana fisik. Semakin lama kami tinggal, semakin banyak hal yang mulai kami kenal. Bukan hanya tempatnya, tapi tentang orang-orang di dalamnya. Kami datang membawa program dan membawa sesuatu yang ingin kami kerjakan. Tapi di tengah prosesnya, kami belajar bahwa setiap kegiatan selalu punya cerita di baliknya. Rokok berbahaya melalui gambar peringatan di bungkusnya. Apakah negara secara tidak langsung juga mengakui bahwa mereka mengizinkan penjualan produk yang membahayakan? Menurutku sebagai koordinator ya, yang paling berkesan itu ke teman-temanku yang dua yang di samping saya ini adalah kerjasamanya dan saling backup satu sama lain. Dimana kebetulan saya itu lumayan tidak terlalu aktif di grup, tapi mereka selalu backup dan mereka juga selalu tanya ini gimana ini udah pas belum, ini udah oke belum gitu. Jadi mereka tidak melangkai aku sebagai koordinator. Itu sih mantap sekali. Kalau dari aku sendiri yang berkesan di bidang itu waktu hari H kita ngejalanin proker sih, karena itu pertama kalinya aku punya pengalaman di bidang itu. Kita ke sawah bareng-bareng, rame-rame, kita kotor-kotoran bareng, dan itu seru banget. Kalau aku dari monitoring sawah sih, kita kan beberapa kali kan ya, kayak 3 hari sekali kita ke sawah. Itu sih seru banget karena jujur aku jarang banget ke sawah, dan itu terakhir kali pas aku masih kecil lah. Jadi kayak aku ngerasa ini kok seru banget gitu ya. Jadi aku bersyukur sih masuk ke PP ini. Tentu saja tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ada hari ketika kami lelah, ada rencana yang harus berubah, ada pekerjaan yang terasa lebih berat dari yang kami bayangkan, ada malam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Dan ada pula saat ketika kami hanya punya satu pilihan, saling membantu untuk menyelesaikannya. Dari semua hal yang kalian lakukan, apa yang paling kalian pelajari atau sadari selama menjadi KKN? Hal yang paling aku pelajari dari KKN ini tuh adalah ketika pikiran kita tuh berbeda, tapi kita bisa satukan dan kita bisa ikuti dan mau belajar hal baru gitu loh. Mungkin dari aku yang aku pelajari di sini tuh kedisiplinan. Harus tepat waktu, misal ada kegiatan itu aku harus bangun mempersiapkan gimana sih aku harus udah siap di jam yang udah ditentuin. Terus mungkin dari kedisiplinannya itu aku mungkin habis makan itu aku harus cuci piring, aku piket aku harus tanggung jawab. Itu aja. Mungkin lanjut. Hal baru yang aku pelajari di sini adalah yaitu hidup dengan teman-teman sih. Terus belajar caranya masak, belajar caranya hidup bersih-bersih, hidup bareng orang lain lah pokoknya. Itu sih. Tapi mungkin ada satu hal yang tidak pernah kami tuliskan dalam rencana. Kami yang awalnya hanya dipertemukan oleh satu kelompok, lalu menghabiskan hari-hari yang sama, berbagi ruang, berbagi lelah, berbagi tawa, sampai akhirnya berbagi satu cerita yang sama. Undi santuy. Yang paling aku sadari di sini tuh aku hidup lebih teratur, karena jujur kalau misalkan di rumah itu aku sedikit dimanja dan sedikit berada di zona nyamanku sendiri kalau dari segi kehidupan. Tapi di hidup di KKN ini itu gimana caranya hidup sama 15 orang itu jujur adalah hal yang paling bisa aku pelajari dan bisa aku pahami sama di sini. Gimana aku mengenal karakteristik teman-temanku satu sama lain, gimana aku mengenal karakteristik dari orang-orang yang ada di sini juga, bagaimana hangatnya mereka kepada aku dan juga teman-teman yang lain. Itu adalah salah satu hal yang bisa aku pelajari, bahwasanya aku juga tidak bisa menilai
hanya dari apa yang pernah aku lihat. Dalam KKN ini tentunya aku belajar bahwa setiap hal itu tidak bisa diremehkan, bahkan hal-hal sekecil apapun. Dan kita juga sama-sama belajar tentang bagaimana memenuhi tanggung jawab masing-masing, sekecil kita harus mencuci piring setiap harinya. Asik deh. Awalnya kami pikir yang akan kami tinggalkan di Undisan adalah sebuah kegiatan, program, pengetahuan, mungkin sedikit perubahan. Tetapi semakin dekat dengan akhir, kami sadar bahwa kami juga sedang membawa sesuatu untuk pulang. Apa yang aku bisa bawa mungkin memorinya ya. Karena memang di KKN ini aku bertemu banyak sekali orang-orang, banyak sekali teman-teman. Hal-hal yang sudah terjadi dengan mereka aku sangat ingin ingat selalu, akan ku ingat selalu. Jadi ketika sudah KKN ini selesai, aku akan bawa memori itu sampai aku tua gitu. Mungkin yang akan aku bawa pulang itu di sini itu ada kenangan, kebersamaan kita, pengalaman yang udah kita lakuin di sini. Aku banyak banget dapat pengalaman baru di sini. Belajar untuk memahami bagaimana pemikiran orang-orang, sifat orang-orang, untuk saling mengerti satu sama lain. Selama mungkin kurang lebih kita hampir 1 bulan di satu atap yang sama. Kenangan baiknya karena dari apa yang udah kita lalui, mungkin hal yang paling akan aku bawa adalah kenangan-kenangan, memori kita bersama, terus juga pengalaman-pengalaman di sini yang mungkin gak aku dapetin ketika aku kuliah. Oke, dari aku mungkin aku akan selalu membawa pulang rasa syukur yang sudah diberikan, bahkan di saat kita mengawali hal ini dengan rasa asing, kemudian banyak sekali mungkin hal-hal yang tidak terduga, tapi kembali lagi dengan rasa syukur itu ternyata anugerah Tuhan luar biasa untuk apapun yang sedang kita alami sekarang. Mungkin suatu hari nanti kami akan lupa detail-detail kecilnya, lupa urutan kegiatannya, lupa berapa banyak malam yang kami lewati bersama. Tapi kami tidak ingin lupa bahwa kami pernah ada di satu waktu yang sama ketika Undisan menjadi bagian dari hidup kami. Kami datang untuk membuat Undisan berkesan. Ternyata Undisanlah yang meninggalkan kesan pada kami. Kalau boleh digambarkan pakai lagu, kira-kira lagu apa yang cocok buat KKN? Kalau KKN ini sebuah lagu, aku mau dia pakai lagu ini, Merakitnya Yura Yunita. Suaranya serak-serak ini kenapa ini? Aman. Pasti gue gak nyesel kan jadi bendahara kita. Kau tahu dong cinta kedua kata yang mana Berkesan. 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 berkesan Di Undisan. Di Undisan. Di Undisan.